Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abda sekalian, apakah kalian tahu bagaimana cara mengucapkan rumahku, rumahmu, atau rumahnya dalam bahasa Arab? Nah, simak penjelasannya ba'da hadza. Jumpa kembali dengan saya, Anwar Fuadi. Seperti biasa, di sini kita akan bersama-sama belajar seputar bahasa Arab dengan praktis dan mudah. Terkhusus buat sahabat yang masih pemula, tidak perlu khawatir karena video-video yang kami sajikan adalah materi-materi dalam bahasa Arab dari dasarnya sekali. Jadi insya Allah dapat dipahami dengan mudah. Dan bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, silakan cek di sini. Ya, langsung saja. Kali ini kita akan berbicara mengenai penggunaan kata ganti atau domir yang biasa kita jumpai di akhir kata atau isim. Kata ganti ini berfungsi sebagai kata kepunyaan. Ana menggunakan akhiran ya, misalkan kata baitun yang artinya rumah. Nah, kalau baiti artinya rumahku atau rumah saya. Darrojatun artinya sepeda. Nah, kalau darrojati artinya sepedaku. Kemudian anta menggunakan akhiran ka. Baituka artinya rumahmu. Darrojatuka artinya sepedamu. Anti menggunakan akhiran ki. Baituki artinya rumahmu. Darrojatuki artinya sepedamu. Selanjutnya, huwa menggunakan akhiran hu. Baituhu artinya rumahnya. Darrojatuhu artinya sepedanya. Perhatikan, untuk hu dalam keadaan tertentu bisa berubah menjadi hi. Kapan? Yaitu ketika didahului oleh huruf jar. Contohnya, kata baituhu. Misalkan apabila didahului fi, maka menjadi fi baitihi. Ingat ya, bukan fi baituhu, tapi fi baitihi. Contoh lain, misalkan ke rumahnya, maka bahasa Arabnya ila baitihi. Hati-hati, bukan ila baituhu, tapi ila baitihi. Dan hiya menggunakan akhiran ha. Baituha artinya rumahnya. Darrojatuha artinya sepedanya. Nah, agar lebih jelas, di sini ada sebuah paragraf. Pertama, ana artinya saya. Saya adalah seorang murid, di kantongku ada sebuah pulpen. Tasku ada di kelasku. Nah, maka bahasa Arabnya ana tilmidun. Fi jaibi qalamun. Haqibati fi fasli. Nah, di sini kita gunakan akhiran ya. Selanjutnya, anta artinya kamu laki-laki. Kamu adalah seorang murid. Di kantongmu ada sebuah pulpen. Tasmu ada di kelasmu. Nah, bahasa Arabnya anta tilmidun fi jaibika qalamun. Haqibatuka fi faslika. Perhatikan di sini kita menggunakan akhiran ka. Berikutnya, anti, kamu perempuan. Kamu adalah seorang murid. Di kantongmu ada sebuah pulpen. Tasmu ada di kelasmu. Maka bahasa Arabnya anti tilmidatun fi jaibiki qalamun haqibatuki fi fasliki. Perhatikan, untuk anti kita gunakan akhiran ki. Paham ya? Selanjutnya, huwa. Artinya dia laki-laki. Salman adalah seorang murid. Di kantongnya ada sebuah pulpen. Tasnya ada di kelasnya. Nah, maka bahasa Arabnya Salman tilmidun fi jaibihi qalamun haqibatuhu fi faslihi. Perhatikan, untuk huwa kita gunakan akhiran hu. Tapi ketika diawali dengan huruf jar, maka akhirannya menjadi hi.
Selanjutnya, hiya, dia perempuan. Humairah adalah seorang murid. Di kantongnya ada sebuah pulpen. Tasnya ada di kelasnya. Maka bahasa Arabnya Humairah tilmidatun fi jaibiha qalamun haqibatuha fi fasliha. Perhatikan untuk hiya kita gunakan akhiran ha. Lalu bagaimana penggunaannya dalam percakapan sehari-hari? Saya akan coba memberikan beberapa contoh. Yang pertama kita bisa gunakan aina. Artinya di mana. Contohnya, misalkan kalau lawan bicara kita adalah seorang laki-laki. Aina baituka? Di mana rumahmu? Maka jawabannya baiti fi Karawang. Rumah saya di Karawang. Tapi kalau lawan bicaranya adalah seorang perempuan, maka pertanyaannya menjadi aina baituki. Paham ya? Contoh lain. Aina baitu Ahmad? Rumah Ahmad di mana? Maka jawabannya cukup dengan baituhu fi Bandung. Rumahnya di Bandung. Tapi bisa juga dengan jawaban yang lebih singkat. Huwa fi Bandung. Ia atau rumahnya berada di Bandung. Kemudian kita gunakan huwa karena kata baitun tergolong mudzakkar. Jadi kedua jawaban ini benar, kita bisa gunakan yang mana saja. Kalau pertanyaannya aina baitu Fatimah? Rumah Fatimah di mana? Maka jawabannya baituha fi Jakarta. Rumahnya di Jakarta. Perhatikan, di sini kita gunakan ha karena Fatimah adalah seorang perempuan. Paham ya? Nah, bisa juga sama seperti sebelumnya, kita gunakan jawaban yang lebih singkat. Huwa fi Jakarta. Ia atau rumahnya berada di Jakarta. Berikutnya, madza. Contohnya, misalkan kalau kita mau bertanya kepada seorang laki-laki. Madza fi jaibika? Ada apa di dalam kantongmu? Maka jawabannya fi jaibi qalamun. Di dalam kantongku ada sebuah pulpen. Kalau ingin lebih singkat jawabannya fihi qalamun. Di dalamnya ada sebuah pulpen. Nah, kedua jawaban ini semuanya benar, bebas mau pakai yang mana saja. Nah, ini kalau lawan bicara kita adalah seorang laki-laki. Tapi kalau lawan bicara kita adalah perempuan, maka pertanyaannya madza fi jaibiki? Nah, jawabannya sama saja. Paham ya? Berikutnya, man, siapa? Contohnya, kalau lawan bicara kita adalah seorang laki-laki. Man fi sayyaratika? Di mobilmu ada siapa? Maka jawabannya fi sayyarati ummi. Di dalam mobilku ada ibuku. Nah, bisa juga dengan jawaban yang lebih singkat. Fiha ummi. Di dalamnya ada ibuku. Nah, kedua jawaban ini benar, bebas mau pakai yang mana saja. Kemudian, kalau lawan bicara kita adalah perempuan, maka pertanyaannya menjadi man fi sayyarotiki? Nah, akhirnya menjadi ki. Kemudian jawabannya sama saja. Sampai sini paham ya? Nah, berikutnya hal, artinya apakah. Contohnya, hal fi qaryatika buhairatun? Apakah di desamu ada danau? Maka jawabannya na'am fi qaryati buhairatun. Ya, di desaku ada danau. Bisa juga dengan jawaban yang lebih singkat. Na'am fiha buhairatun. Ya, di desaku ada danau. Silakan pilih jawaban yang mana saja, semuanya benar. Oh ya, di sini kita gunakan ha karena kata qaryatun tergolong muannas. Karena diakhiri ya tak marbutoh. Nah, ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, hal fi qaryatiki buhairatun. Nah, akhirannya menjadi ki. Untuk jawabannya sama saja. Contoh lain, hal fi baiti Ahmad masbah? Apakah di rumah Ahmad ada kolam renang? Bisa kita jawab, na'am fi baitihi masbahun. Ya, di rumahnya ada kolam renang. Di sini kita gunakan hi karena Ahmad adalah seorang laki-laki.
Tapi kalau pertanyaannya, hal fi baiti Zainab masbahun, apakah di rumah Zainab ada kolam renang? Maka jawabannya, na'am, fi baitiha masbahun. Ya, di rumahnya ada kolam renang. Di sini kita gunakan ha, karena Zainab adalah seorang perempuan. Nah, itu dia beberapa contoh tanya jawab yang dapat kita gunakan. Silakan teman-teman kembangkan sendiri sesuai tanya jawab yang diperlukan. Kalau sekiranya ada kalimat-kalimat atau bentuk tanya jawab yang sahabat bingung menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, itu saja. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan mudah. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nas'allahu taufiq wan najah. Barakallahu fikum. Ila liqa.